Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pagi hari ini senantiasa sehat dan semangat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pagi hari ini Bu Titin akan mengajak kalian untuk belajar tentang hewan sahabatku. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang subtema hewan sahabatku ini? Nah, yang pertama adalah dengan setelah mempelajari tentang hewan sahabatku ini, kita bisa menyebutkan tujuan perkembangbiakan hewan. Kemudian, kita juga bisa menjelaskan cara perkembangbiakan hewan. Dan ketiga, kita akan mampu membandingkan cara perkembangbiakan hewan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang perkembangbiakan hewan, kita akan mengamati dulu bagaimana hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, hewan-hewan yang ada di Indonesia begitu banyak sekali, atau begitu banyak jenisnya. Nah, kita harus bisa menjaga dan melestarikannya supaya tidak terjadi kepunahan. Karena apa? Karena begitu penting keberadaan hewan untuk lingkungan kita. Selain sebagai sumber kehidupan, yaitu sebagai bahan makanan untuk manusia, hewan juga bisa dijadikan sebagai bantuan untuk bekerja tenaga manusia, kemudian juga untuk menjaga ekosistem. Cara berkembang biak secara generatif vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui, seperti singa, kuda, kelinci, kerbau, dan sapi. Hewan yang hidup di air pun ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti paus dan anjing laut. Ciri-ciri hewan vivipar adalah memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya, kemudian memiliki daun telinga, tubuhnya ditumbuhin dengan rambut, keturunannya akan berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan, dan induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi individu baru. Jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah jenis burung, ikan, serangga, dan hewan amfibi. Telur atau ovum dihasilkan oleh hewan betina. Alat kelamin betina yang menghasilkan telur disebut ovarium atau indung telur.
Telur-telur tadi akan dibuahi oleh sperma dari hewan jantan. Nah, berdasarkan tempat terjadinya pembuahan, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pembuahan di dalam, yaitu hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya adalah ayam dan burung. Sedangkan pembuahan di luar adalah hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya adalah katak dan ikan. Ciri-ciri hewan ovipar adalah induk mengerami telurnya. Mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Tentu saja tidak menyusui anaknya. Ovovivipar merupakan salah satu cara yang dilakukan hewan untuk berkembang biak dan melahirkan generasi baru dengan cara bertelur dan beranak. Setelah terjadinya perkawinan antara hewan jantan dan betina, hewan ovovivipar akan bertelur di dalam tubuhnya. Namun, tidak seperti ayam atau burung yang kemudian mengeluarkan dan mengerami telurnya itu. Hewan ovovivipar tetap menyimpan telurnya di dalam tubuhnya. Setelah telur-telur tersebut menetas di dalam tubuhnya, barulah hewan ovovivipar melahirkan anaknya. Dan bukan dalam bentuk telur lagi, tetapi sudah dalam bentuk anak hewan. Nah, ciri-ciri hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar tidak memiliki bentuk atau ciri-ciri fisik tertentu, tetapi kita bisa membedakannya dengan melihat pada ciri-ciri perkembangbiakan hewan ovovivipar tersebut. Saat melakukan perkawinan, sepasang hewan ovovivipar akan saling membuahi dan pembuahan tersebut terjadi secara internal di dalam tubuh salah satu hewan tersebut. Setelah terjadinya pembuahan, hewan ovovivipar akan bertelur dan tetap menyimpan telur-telur tersebut di dalam tubuhnya. Nah, telur tersebut ada yang berkembang di dalam tubuh hewan ovovivipar betina, namun ada juga yang berkembang di dalam tubuh hewan ovovivipar jantan. Telur-telur tersebut tidak memiliki plasenta sebagai jalur suplai makanan, tetapi embrio yang terdapat di dalam telur mendapatkan suplai makanan dari kuning telur yang berada di dalam salah satu cangkang dengannya. Setelah telur-telur tersebut menetas, barulah sang induk akan melahirkan anaknya. Karena ciri-ciri tersebut, maka hewan ovovivipar disebut juga dengan hewan bertelur beranak. Selain berkembang biak dengan cara generatif, ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Hal ini terjadi karena hewan tersebut merupakan hewan yang susunan tubuhnya sederhana, yaitu hewan yang tidak dilengkapi dengan kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan artinya perkembangbiakan yang dilakukan hewan tanpa melalui proses perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel jantan dan betina. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah sebagai berikut. Mohon disimak ya. Yang pertama itu adalah berkembang biak secara tunas ya. Jadi hewan-hewan juga ternyata ada loh yang berkembang biak dengan cara bertunas. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan hidra ya. Tunas atau bertunas adalah cara berkembang biak pada hewan pada saat baru tumbuh hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya sehingga menjadi organisme baru. Nah, contohnya tadi adalah hidra ya. Hidra itu berkembang biak dengan cara bertunas. Pada hidra akan muncul tunas baru dari tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas tersebut akan melepaskan diri. Tunas yang melepaskan diri itulah yang akan menjadi hidra baru. Nah, contoh lainnya, hewan yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara bertunas atau dari tunasnya itu adalah Porifera dan Coelenterata ya. Nah, cara berkembang hewan vegetatif yang lainnya adalah fragmentasi.
Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contohnya adalah planaria. Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuhnya. Planaria dewasa akan memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan berkembang dan menjadi planaria baru. Selain planaria, contoh hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih dan cacing pita. Jenis yang ketiga dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah membelah diri. Membelah diri adalah cara berkembang biak dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya adalah amuba. Amuba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Hewan ini mempunyai inti sel. Awalnya, inti sel membelah menjadi dua bagian. Setelah itu, hewan baru akan diikuti dinding dan cairan selnya. Jadi, hasil pembelahannya menjadi dua amuba baru. Contoh lainnya dari binatang atau hewan yang melakukan perkembangbiakan secara membelah diri adalah protozoa dan paramecium. Demikian pelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita akan semakin bersyukur pada Allah dan kita selalu menjaga keberlangsungan hidup hewan untuk keberlangsungan hidup kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.